sebaiknya Puan Maharani dikabuli. Oke, cek dong. Oke, terima kasih ya. Oh iya, kelihatannya ada semacam keinginan di ruang ini untuk mengupload seluruh kecemasan kita. Kita harus cicil jenis kecemasan. Pak saya mulai dengan satu indikasi yang dasarnya akademis bahwa mahasiswa menyimpan semacam self note, catatan sendiri tentang akibatnya. Oh, dia takut dia meninggalkan, dia takut dia gagal menikah, dia takut dia masih jadi kebanggaan orang tua. Kalau kita coba ulas itu secara fundamental, manusia memang ditakdirkan dan diasuh oleh kecemasan. Tapi kecemasan di dalam psikoanalisis itu kecemasan yang disebut kecemasan eksistensial. Supaya kita hidup, kita harus selalu ada di dalam threshold kecemasan. Ya seperti bilang itu angst. Bahasa Inggrisnya fundamental anxiety. Jadi bahwa manusia memang harus cemas itu dimaksudkan supaya dia bisa survive. Kita cemas ada binatang buas, maka kita berburu di dalam buas. Dasarnya orang berburu sebetulnya karena dia takut ada yang bergerak-gerak di semasa itu. Mengancam ini, ancaman eksistensial menyebabkan kita memproduksi hormon yang disebut endorfin, hormon yang disebut oksitosin untuk menenangkan dan menenangkan. Tetapi yang ada di sekarang bukan kita mencemaskan diri kita sebagai makhluk, tapi kita mencemaskan masa depan kita sebagai warga negara. Itu dasarnya. Karena situasi hari ini tidak memungkinkan kita berharap ada bonus demografi. Kalau ada harapan bonus demografi yang disurvei tadi, percaya bahwa dia akan cukup uang untuk membiayai perkawinan. Seandainya riset tadi dilakukan dari pagi dan si mahasiswa baca keterangan Sri Mulyani 2 jam yang lalu, jadi benar bukan dia takut gak punya uang, masa depan gak punya kesempatan menikah. Sri Mulyani bilang 2 jam lalu, Indonesia 2003 akan menghadapi kegelapan ekonomi. Yang ngomong kok Sri Mulyani. Tapi Jokowi bilang, wah kita akan sukses. Percaya siapa? Sebenarnya Pak Jokowi. Kok bisa begitu? Tentu Sri Mulyani mengkoordinir data makro itu dan dia tunjukkan bahwa prediksi dunia, prediksi IMF segala macam pemerintah dunia itu, global growth itu cuma 2,1% dibandingkan dengan 2 tahun lalu yang masih 5%. Katanya ada di situ, siapa yang nggak cemas dengan keadaan itu? Saya kasih contoh mikro supaya kita bisa menangkap nuansa pembicaraan kita kali ini. Waktu saya tiba di Bandara Banyuwangi mau kasih kuliah di Jember, seorang ayah mencegat saya di depan toilet, Pak Rocky sebentar, saya pikir kayak Intel. Saya harus berbicara. Apa kok kayak Intel? Ya karena dia tiba-tiba stop. Dan dia ikuti saya sampai ke toilet. Intel biasa begitu kan? Dia bilang begini, saya mau bicara sesuatu Pak Rocky. Apa? Dalam kecemasan saya mulai lihat wajahnya. Begini Pak, saya dari Sumatera, saya mesti ke Jember karena 2 anak saya kuliah di Jember. Tapi saya mesti bawa pulang 1 anak saya. Murid muda ini ada sesuatu dalam benaknya. Akhirnya dia bilang, saya mengirim anak saya 2 ke Jember karena saya mendengar keterangan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa harga sawit akan stabil. Dia petani kecil petani sawit. Pada waktu itu harga sawit 2.500. Dia ketemu saya ketika harga sawit tinggal Rp900. Waktu dia bikin perencanaan untuk menyekolahkan 2 anaknya itu, dia tahu bahwa anaknya akan lulus.
5 tahun lagi ketika harga sawit itu 2.500, karena dia bikin perencanaan keuangan berdasarkan perencanaan presiden. Presiden yang janjikan ternyata drop harga sawit. Maka dia mengalami tadi kecemasan eksistensial. Apa argumen dia pada 2 anak itu ketika harus memilih, kamu tinggal, kamu sewa pulang? Anda bayangkan, dia cemas di bandara Banyuwangi. Kecemasan itu dia bawa malam sebelumnya, pasti di dalam imajinasi saya atau dalam manis saya, pasti dia bertengkar dengan istrinya di Sumatera. Anak yang mana yang mesti bawa pulang? Istrinya pasti, kenapa mesti dua-duanya dibawa pulang? Satu aja kenapa satu mesti dibawa pulang? Si istri pasti akan malu ditanya oleh tetangganya nanti kalau bawa pulang. Anakmu IP-nya berapa apa enggak? Anakku narkoba ya, anakmu kriminal dibawa pulang. Jadi Anda lihat, kebijakan negara mempengaruhi psikologi keluarga. Tengah malam masih bertengkar, tapi ayah itu memutuskan dia mesti bawa pulang. Karena nggak ada alasan untuk minta pada Jokowi naikkan harga sawit. Karena Pak Jokowi kan bilang ini gara-gara keadaan ekonomi dunia, ini gara-gara keadaan COVID, ini gara-gara karena Eropa itu menekan Indonesia supaya tidak boleh ekspor. Kenapa? Karena sawit Indonesia itu terhubung dengan deforestasi. Tapi ini janji presiden yang nggak mungkin Pak petani itu percaya. Dia nggak ngerti apa itu double market, tapi dia pegang janji presiden. Di Eropa tomat naik 2 sen, Perdana Menteri jatuh. Kalau kita pakai parameter itu, Pak Jokowi sudah jatuh karena dia gagal. Atau dalam bahasa tadi, dia berbohong terhadap kebijakan. Yang berbohong dong apa-apa. Dia bilang bukan stabil, dia bilang turun. Kan kita masuk tadi. Uraian di dalam komunikasi politik mesti jelas saya katakan dia. Pak Jokowi berbohong. Dia berbohong. Siapa yang bilang dia nggak berbohong? Faktanya, Bapak itu cemas. Kecemasan itu tiba di bandara. Dan dia menunggu kira-kira 2 jam untuk pergi ke Jember. Dan mau terangkan, nah kamu coba pulang. Anak itu juga mesti terangkan pada tempat kosnya kenapa dia pulang tuh. Jadi Anda bayangkan hubungan antara public policy dan psikologi keluarga. Saya mau sampai di situ mengenai sesuatu yang bikin bapak ini susah, namanya bajingan. Habis mau bilang apa saya? Yang dalam bahasa Jawa sebetulnya manusia yang saya boleh Tuhan. Apa namanya? Bagus bajingan, bagus jiwa, angen-angenan pangeran. Disingkat ini bajingan. Itu bajingan yang di dalam antropologi kita kenal sebagai pekerjaan kusir orang. Yang mengangkut sawit petani, mengangkut tomat petani supaya diberi pasar. Musim dokter itu sudah bajingan karena dia berbuat baik pada manusia. Itu disayangkan. Yang ketika perang kemerdekaan, si bajingan ini menyembunyikan tujuan kita di bawah jerami makanan sapi. Dan bicara tentang bajingan yang punya kewenangan untuk menentukan masa depan kemakmuran dan keadaan kita. Kan itu beda konteksnya. Jadi teman-teman semua itu, kalau kita lihat sekarang dalil kampus merdeka, tapi kemarin pintu untuk kita bicara kemudian berpikir digembok mengenai itu penjara dan memadam kemerdekaan negeri itu. Ya kita coba bayangkan apa masa depan kita menghadapi pemilu 2024 yang tadi statistiknya diterangkan oleh Pak Satria. 80 juta pemilih kita di 2024 itu lulusan SMP. Gak bisa mengolah konsen. Karena itu gak ada perdebatan konseptual di antara kabinet capres. Karena dianggap lebih efektif menurunkan PLT amplop daripada konsen. Pemerintah gagal memperlihatkan bahwa Indonesia bertumbuh dalam peradaban demokrasi melalui pertengkaran konseptual.
Saya nggak bisa pakai berpegang konseptual lagi, nggak bisa pakai istilah bajingan yang memang dimaksudkan untuk menegur. Pastor di Amerika itu begitu. Tapi kenapa saya diomeli? Karena saya dianggap mengkritik atau bahkan menghina presiden. Oke, mereka yang memuji, nggak sepenjara. Memuji presiden itu artinya feudalisme. Mesti saya laporkan, ini orang memuji-muji presiden. Kenapa? Karena pujian itu membuat presiden tidak tahu apa yang dia mau bikin, dia terima pujian aja. Kan itu dasarnya. Presiden diwajibkan oleh konstitusi untuk hanya membuat 2 program. Ini perintah konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara IQ nasional kita tinggal 70 hari ini. Terus artinya presiden gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, ya bajingan namanya. Sebagai orang baik, sebagai kepala, saya sudah bedakan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga dia sangat baik, saya hormati itu. Tetapi sebagai kepala negara dia buruk. Lalu orang marah, kenapa bilang buruk? Kenapa kalian bilang baik? Buruk dan baik itu deskripsi publik terhadap prestasi seorang, bukan moral, efek moral dari kebencian. Pejabat publik itu kita sebut buruk atau baik, bukan moralnya, tetapi kebijakannya. Kan dasarnya kan, saya nggak tahu apa seseorang yang berdoa setiap hari itu akhirnya jadi koruptor. Saya hanya bicara bahwa dia koruptor, itu artinya dia berbohong pada janji dia. Dia gagal mencerdaskan bangsa, dia berbohong pada janji dia terhadap konstitusi. Dia gagal memelihara fakir miskin, hidupnya yang berlangsung. Daya beli kita habis. Tetapi IKN masih boleh diteruskan. Kenapa nggak dihemat? Kenapa IKN nggak pindah menjadi protein buat rahim ibu yang potensial mengalami stunting? Datanya ada semua di publik. 1 dari 4 anak yang lahir hari ini dari rahim ibu pasti mengalami stunting karena prevalensi stunting kita 25%. Anak yang kekurangan nutrisi otak, kemampuan berpikir dia akan drop 20-25%. Yang beginian mau bersaing dengan Singapura, bersaing dengan Malaysia, dengan Vietnam, yang disebut bonus demografi, kalah kita pasti dari orang kalah. Sri Mulyani yang mengatakan bayi yang lahir hari ini sudah dibebani utang 50 juta per bayi. Stunting dan supaya utang. Coba ini. Sementara lembaga survei sibuk elektabilitas. Survei ibu-ibu itu, ibu-ibu senang nggak hamil? Pasti dia senang. Karena ada harapan pada generasi. Survei bayi yang dalam kandungan ibu-ibu, mereka bilang saya nggak mau dilahirkan karena saya akan stunting dan saya akan terbebani hutang. Jadi mungkin nggak bisa jawab, artinya nggak mau lahir dia. Itu dasarnya. Jadi saya bikin logika itu untuk menerangkan pada bangsa ini bahwa ada persoalan perilaku kita. Siapa yang bertanggung jawab? Dirjen Pendidikan Kebudayaan? Bukan. Menteri Pendidikan? Bukan. Menteri apa ini? Bukan. Ya presiden. Karena sistem ini sistem presidensial. Nah itu sistem Perdana Menteri. Kan presiden sendiri yang bilang tidak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Jokowi bilang begitu. Oleh karena itu ucapan saya terarah pada Jokowi sebagai presiden. Dan saya meralat kata bajingan itu. Saya bisa pakai kata yang lebih sublim. The unthinkable. He is unreasonable president. Kan bukan kamu lagi kan capek. Dia hal yang biasa, ucapan yang dibutuhkan oleh oposisi adalah ucapan secara jujur. Saya ucapkan secara jujur. Jadi apa yang mau diperkerakan di saya? Yang terjadi justru negara memanfaatkan kejengkelan publik yang dibuat-buat. Kami pencipta
Presiden Jokowi, jangan menghina dia bapak kami itu. Gimana mungkin ada pikiran presiden sebagai bapak? Bapakmu, kalau dia bikin salah, tetap dia bapakku. Itu dasarnya kan? Sekarang presiden yang menjadi bapak, kalau dia bikin salah, dimaafin, nggak bisa. Karena dia diputar suksesinya setiap 5 tahun. Berarti dia nggak bisa diturunkan dong. Nggak bisa ada dugaan korupsi. Itu bahaya dari mental feudal diupload ke dalam beris publik. Jadi saya percaya teman-teman di sini mengerti dulu perkara itu. Hal yang lain bisa kita negosiasi. Tapi hal ini tiba-tiba Hasto, Sekjen PDIP, Ahmad, siapa namanya ini, Habibur Rahman, Wakil Ketua Gerindra, siapa lagi itu, Faisal, Akbar Faisal, Rocky Gerung harus minta maaf. Minta maaf pada siapa? Dia minta maaf pada presiden. Presiden itu dipilih oleh rakyat, rakyat berhak untuk mencaci maki presiden. Nah, yang tidak boleh adalah dalam demokrasi, Anda ucapkan apapun kecuali telunjuk Anda tiba di ujung hidung pemimpinnya, nggak boleh. Itu artinya masuk di dalam wilayah privat dia, tubuh dia itu nggak boleh disentuh Anda. Itu namanya kriminal. Tapi caci makinya yang sopan, kemana caci maki yang sopan? Kasih kritik yang ada solusinya. Kritik itulah kritik, solusi itu bonus. Saya bayar pajak supaya presiden cari solusi. Sekarang disuruh saya cari solusi. Kamu nggak konyol begini. Ini soal yang simpel. Di dalam peralatan kita berpikir. Saya balik pada keadaan hari ini. Kita diminta untuk percaya bahwa Indonesia akan tumbuh secara eksponensial. Betul. Tetapi dari analisis per hari ini kita akan nyungsep. Rocky kok ada pesimis. Ya Sri Mulyani yang ngomong begitu akan ada kegelapan 2023. Kalau kita bilang, kita pasti bilang, Anda tidak percaya pada presiden, Sri Mulyani yang tidak percaya pada presiden. Presiden itu beri optimisme, Sri Mulyani itu pesimis. Pikiran itu yang akan ada di publik kita. Lalu dipecahlah masyarakat. Dia mau ambil Rocky Gerung. Oke, nanti akan ada demo Rocky Gerung. Buat-buatnya dibuat oleh negara supaya ada alasan untuk menimbulkan kegaduhan. Dan hanya dengan kegaduhan, saya bisa ditangkap oleh undang-undang tentang kegaduhan, undang-undang tentang kegaduhan. Undang-undang itu nggak mungkin ditangkap, gimana mungkin? Saya nggak menghina pribadi, saya menghina kebijakan, gimana? Gimana ada hate speech di situ? Itu bukan ujaran kebencian, itu kritik di dalam format yang paling absolut, yaitu cacian. Dan itu cacian dalam kebijakan. Jadi orang-orang seperti Akbar Faisal, Hasto, segala macam, dia nggak ngerti demokrasi. Masa dia suruh minta maaf? Saya minta maaf ke siapa? Saya minta maaf ke mereka. Kan ini relawan yang protes, jadi saya minta maaf pada relawan. Lebih gila lagi. Relawan dibentuk untuk mendukung Presiden Jokowi jadi presiden. Udah. Sekarang keterusan, dia mewakili keluarga presiden.